Okay guys, don't forget to subscribe our channel to get new video. Don't forget to click the bell. Thank you. Sudah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna illa syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Isfillah selaku Ustaz yang ada di sini, dan juga teman-teman sekalian santriwan para penghafal Al-Quran di Rumah Quran Hidayatul Quran, yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diliputi keberkahan, ketenangan baik lahir maupun batin, karena banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Tadi malam atau tadi siang saya disampaikan oleh Ustaz Hizbullah untuk memberikan beberapa kalimat yang tadi juga sudah disampaikan, motivasi. Walaupun sejujurnya saya bukan orang yang layak untuk memberikan motivasi di sini. Justru saya ingin kasih motivasi, dan keberadaan kalian, rajinnya kalian itu sudah menjadikan khususnya diri saya termotivasi. Juga saya yang berbicara di sini bukan bukan yang terbaik tentunya. Hanya saja sebagai seorang muslim, kita dituntut di dalam agama kita untuk senantiasa saling memberi nasihat, saling mewasiatkan baik dalam hal kebaikan maupun kesabaran. Jadi di awal saya minta maaf kalau nanti di penyampaian atau penuturan di menit-menit berikutnya terdapat kekeliruan bahasa yang kurang sopan. Saya minta maaf, jangan gitu ya. Sifatnya mungkin bukan motivasi, tapi bincang santai ya, itu saja, bincang-bincang saja, sharing, karena ya tadi untuk memberikan motivasi kok merasa kurang banyak. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini yang akan kita bahas atau saya sampaikan adalah seputar tidak jauh dari keseharian kita sebagai penghafal Al-Quran. Ada dua faktor yang menjadi dua faktor yang mempengaruhi setidaknya di dalam menjaga semangat kita di dalam menghafal Al-Quran atau secara umum belajar agama. Dan ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada dua hal yang menjadi faktor agar semangat kita selalu terjaga di dalam beramal, dan di sini di dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah niat. Tentunya kembali kepada niat. Bagaimana mungkin niat bisa mempengaruhi semangat kita dalam menghafal? Setidaknya niat itu ada dua. Yang pertama niat karena Allah, yang kedua niat
karena selain Allah. Dua-duanya mempengaruhi semangat kita dalam menghafal Al-Quran. Contoh, kita dahulukan niat selain kepada Allah. Kalian usia berapa rentang 16 ya? Ada 16? Di atas 20. Masa-masa sudah mengenal lawan jenis dengan lebih dalam. Ada nggak kira-kira yang semangat menghafal itu karena wanita? Contoh real nyata. Seandainya di sekitar masjid ini ada akhwat perempuan yang terlihat solihah, rajin ke masjid, kemudian dari segi paras itu menawan, kira-kira semangat menghafal? Artinya niat itu mempengaruhi semangat menghafal. Setuju semua? Hanya saja niat yang tidak karena Allah itu semangatnya kembang kembis. Artinya kalau akhwat tadi sudah nggak sholat di sini, bisa jadi semangatnya menurun. Atau kalian setiap pekan dikasih HP, ada nggak di situ kontak teman yang menjadi penyemangat dalam menghafal Al-Quran? Jujur, sudah menjadi hafal. Artinya niat yang tidak karena Allah saja itu bisa menjadi semangat kita dalam beramal. Akan tetapi catatannya adalah niat yang bukan karena Allah itu terbatas. Artinya tidak bisa langgeng dibawa sampai meninggal. Ketika yang kita tuju itu tidak ada, semangatnya dan tidak jauh dari harta. Misalkan niat menghafal karena ingin banyak harta, ada nggak supaya menjadi penghafal Al-Quran, kemudian dilimpahi harta kekayaan? Banyak contohnya. Atau tahta kedudukan, ingin diakui menghafal Al-Quran supaya diakui di tengah masyarakat atau di tengah teman-teman sendiri. Orang umumnya sering terjebak berbuat riak, tidak ikhlas itu karena tidak ingin diremehkan orang lain, tidak ingin direndahkan orang lain. Saya menghafal Al-Quran ya. Atau wanita, ada kata wanita yang umumnya seperti itu, yang terbatas, kemudian bahkan mendatangkan ketidakridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kebencian bahkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman pernah mendengar satu hadis yang inna awlan nas yuqda yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu 3 orang yang akan pertama diadili. Di antaranya adalah seperti yang disebutkan di Riyadhus Shalihin, itu spesifik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dipanggil. Yang pertama diadil bukan pemabuk, bukan perampok, bukan koruptor, tapi orang yang kesehariannya terinteraksi dengan Al-Quran. Dihadapkan di hadapan Allah, kemudian ditampakkan surga yang itu adalah balasan bagi orang yang menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, mempelajari dan mengajarkannya. Ketika ditanya, ini adalah balasan bagi mereka yang menghafal Al-Quran. Kemudian ditanya hamba ini, apa yang kau lakukan dahulu di dunia terhadap Al-Quran? Dia menjawab, aku melakukan semua itu ikhlas dan apa itu. Apa kata Allah? Dusta. Bayangkan, kita sudah melihat yang akan kita dapatkan, tapi tiba-tiba minggir syarat neraka timbang. Ngeri atau tidak? Ya seperti itu gambarannya.
bahwa pada hari kiamat ancamannya ketika kita tidak betul-betul niat ikhlas karena Allah. Lalu bagaimana solusinya? Tentu niat yang pertama tadi adalah ikhlas karena Allah. Bagaimana supaya niat ikhlas karena Allah ini berefek pada berkesinambungan terus menerus. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberi jalan agar kita tetap terjaga niatnya ikhlas karena Allah, yaitu dengan cara iming-iming janji. Maka banyak hadis kita temui keutamaan di dalam menghafal Al-Quran. Contoh di antaranya, mungkin bisa saja niat kita yang tadinya tidak karena Allah diubah menjadi karena Allah. Misalkan dengan supaya berbakti pada orang tua, ya, karena dalam riwayat sahih orang yang menghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, kelak akan menjadi penyebab orang tuanya masuk dalam surga. Tidak ada balasan yang bisa kita lakukan untuk membalas jasa orang tua kita kecuali dengan cara memasukkan mereka ke dalam surga. Tidak ada yang bisa. Apapun usaha kita, seberapapun harta yang kita keluarkan untuk orang tua kita, tidak bisa membayar jasa mereka ke kita kecuali mereka masuk surga. Bagaimana caranya? Tekun dengan Al-Quran. Dan ini bisa menjaga semangat kita sampai kita meninggal. Kenapa? Karena janjinya ada di hari kiamat. Ketika kita down, ingat berbakti. Down, ingat berbakti. Semangatnya terus terjaga. Nomor satu. Contoh dua, misalkan di sini ada nggak yang tidak punya dosa? Yang dosanya banyak, coba angkat tangan. Yang dosanya banyak banget, yang nggak ngacung. Jadi di dalam surat Al-Isra ada yang sudah sampai di surat Al-Isra, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Itu surat apa ya? Bukan Al-Isra. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lil-dzakirin. Surat Hud kalau masalah nanti bisa dicek. Bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak ada atau di antara cara kita meraih pahala yang banyak itu adalah dengan Al-Quran. Kalau kita sholat jamaah pahalanya berapa? 27. Kita membaca Al-Quran berapa pahalanya? Ya, kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah, karena siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, baginya kebaikan. Wal hasanatu fi asyri amsalha, dilipat gandakan menjadi 10. La aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, alif satu, lam satu, mim satu. Bayangkan kita hafal surat Al-Baqarah, kita ulang-ulang terus karena nggak hafal, berapa pahalanya kita nggak ditugaskan untuk menghitung. Tapi janji-janji seperti ini sebagai bahan untuk memotivasi diri kita. Tidak ada salahnya sebelum tidur kita mengevaluasi kesalahan kita, tapi juga menghitung pahala kita supaya semangatnya tetap terjaga. Ketika sulit menghafal, husnuzanlah kepada Allah. Bisa jadi salah kita banyak, dosa kita banyak. Allah ingin agar kita bersih dari dosa-dosa dengan dibuat sulit ketika menghafal, ya. Husnuzan, ya. Bisa jadi apa yang kita menurut kita tidak bagus, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebayang niat mempengaruhi semangat kita dalam menghafal. Banyak contoh-contoh yang lain, meraih pahala, berbakti ke orang tua, atau supaya derajat kita tinggi di surga. Yang tidak menginginkan surga Firdaus siapa? Semuanya ingin, pasti ya. Ketika ditanya surga, ingin Firdaus, surga paling tinggi yang langsung di bawah sehingga sana Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ketika melihat ke langit ke atas langsung singgah ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang menjanjikan kita supaya kita itu tumpuannya, harapannya selalu ikhlas karena Allah, yaitu wartati, atau seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, wartil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilatana inda akhir ayatin taqra'uha. Nanti dari kiamat para pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran disuruh naik terus sampai akhir bacaan yang dia kuasai. Maka nanti bisa saling berlomba-lomba. Saudara kamu, kapan aku berapa? Berapa masih tinggi saya. Ini terjadi di Palestina. Anak-anak kecil itu berbangga-bangga dengan hafalan mereka, bukan karena banyak, tetapi di surga nanti aku yang tinggi kalau misalkan bacaanku, hafalanku lebih banyak daripada kamu. Anak-anak kecil saling menggantungkan tumpuan harapannya itu hanya kepada Allah, dan itu menggantikan niat-niat yang tidak karena Allah tadi. Dan insya Allah semangatnya bisa terjaga sampai meninggal, karena janjinya adalah setelah meninggal dunia. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perkataan dari Ibnu Qayyim, sesuatu atau dua faktor yang bisa mempengaruhi semangat kita, menjaga stamina spirit kita untuk tetap istiqomah dalam beramal adalah niat yang pertama. Yang kedua adalah as-sidqu, apa itu? Ya, bisa kejujuran, jujur dalam niat, jujur pada diri sendiri, dan Allah menyaksikan kejujuran kita. Kalau kita mengatakan saya ingin menghafal Al-Quran, jujur enggak ngomong kayak gitu? Karena perkataan itu membutuhkan bukti, membutuhkan sesuatu yang membuktikan kejujuran akan perkataan kita. Saya ingin menghafal Al-Quran, saya ingin surga firdaus, saya ingin membahagiakan orang tua, saya ingin surganya tinggi, saya ingin dihapus segala kesalahan-kesalahan saya. Tapi siap enggak dengan ujian kejujuran? Di antara ujian, cobaan ketika kita jujur dalam perkataan kita ingin menghafal Al-Quran misalkan, adalah ujian keuletan, ujian kedisiplinan, ujian kesabaran, ujian konsisten, ujian melawan hawa nafsu. Allah memang menjadikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, sungguh telah kami mudahkan, kata Allah, Al-Quran itu untuk diingat, dihafal, dipelajari. Pakai kata-kata yassarna, bukan sahalna. Yang pernah belajar bahasa beda sahlun dengan yassarna dengan sahalna. Kalau sahalna, kami mudahkan, itu bisa jadi mudah bagi siapa namanya, nah, tapi tidak mudah bagi ini, tapi sulit bagi masing, mudah bagi seterusnya. Tidak mudah untuk semua orang, kata sahih. Tapi kalau yassarna, siapapun mudah. Allah menjanjikan itu, tapi Allah tidak menjanjikan bahwa melawan hawa nafsu itu mudah. Melawan hawa nafsu itu mudah apa susah? Innan nafsa la ammaratun, jiwa hawa nafsu cenderungnya kepada yang jelek. Apa yang jelek? Hawa nafsu malas. Hawa nafsu itu kan orientasi kepada dunia. Hawa nafsu juga. Ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, mudah-mudahan insya Allah walaqad yassarna itu betul-betul bisa kita rasakan. Mudahnya dalam menghafal Al-Quran itu bisa kita dapatkan hawa nafsu dulu yang kita kendalikan. Karena saking besarnya hawa nafsu, maka di bulan Ramadan ini, Ramadan kemarin, setiap bulan Ramadan kita ini punya dua musuh.
Musuh pertama setan pasti. Musuh yang kedua hawa nafsu. Di bulan Ramadan Allah mengetahui bahwa kita tidak akan karena bulan keutamaan supaya maksimal ibadah kita, Allah tidak ingin kita melawan dua musuh sekaligus. Maka yang satu itu dikerangkeng setannya, yang hawa nafsu tetap silakan lawan hawa nafsu. Ini strategi perang Uhud. Kalau misalkan kita kaitkan dengan perang Uhud, kalau kalian lagi terminal, contohnya siapa, Mas Aldi sekarang dikeroyok 5 orang di terminal, apa strategi supaya bisa menang melawan 5 orang? Strateginya kabur dan kabur. Strategi Rasulullah ketika perang Uhud. Perang Uhud itu Rasulullah di sini Jabal Rumah, tempat orang-orang ditempatkan untuk memanah. Sini Gunung Uhud. Rasulullah ada di gang sempit. Jumlah pasukan kaum muslimin berapa? Perang Uhud awalnya 1000, tapi 319 jadi 700. Kaum musyrikin Mekah berapa? 1000 kurang lebih. Maka pada saat Rasulullah mengambil strategi di tempat sempit, mau tidak mau strategi orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya ribuan itu tidak bisa menyerang sekaligus karena tempatnya sempit. Maka dijadikan sepadan 700 sekian dulu, 700. Sama, ini juga strategi yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya ya, kalau misalkan keroyok lari cari gang sempit sampai ya 5 orang itu tidak bisa ngeroyok, jadi cuma satu lawan satu lagi masuk, satu lagi sampai bisa tumbang semuanya. Kalau nggak tumbang semuanya. Sama di bulan Ramadan, tidak dikeroyok dengan 2 musuh, tapi Allah kerangkeng setannya, silahkan hawa nafsu kamu takutkan. Maka rumus sukses lepas dari bulan Ramadan itu 2-1-1, bukan 2-1-2. 2-1-1 itu sebelum Ramadan musuhnya 2, Ramadan musuhnya 1, setelah Ramadan musuhnya 1, karena hawa nafsu di bulan Ramadan sudah ditaklukkan. Tapi kalau di bulan Ramadan hawa nafsu kita umbar, kita tidak menahan hawa nafsu kita, maka di bulan Ramadan pun dan setelah Ramadan pun musuhnya takut. Itu hasil itu. Kemudian kejujuran dalam niat kita, betul nggak, siap nggak dengan ujian kejujuran kita? Allah ingin bukti. Kamu ingin menghafal Al-Quran, buktinya mana? Kalau sudah merasa kesulitan sedikit saja terus melemah, mana bukti kejujurannya? Allah ingin melihat. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasul. Beramalah, Allah ingin lihat amal kamu itu kayak apa. Bukti kamu mengatakan itu yang hafal apa itu mana? Ya, ada satu kisah yang tidak jauh beda dengan makna ini. Di riwayat Imam An-Nasai, hadisnya sahih. Suatu ketika datang Arabi atau Arab Badui, biasa diterjemahkan Arab pedalaman, mendatangi Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, aku beriman kepadamu dan aku ingin ikut hijrah bersama. Rasulullah mewasiatkan para sahabatnya, tolong awasi orang ini, bersama terus orang ini. Terjadilah peperangan dan orang Arab Badui tadi ikut serta, kemudian menang. Ghanimah banyak dibagi-bagi oleh Rasulullah SAW, termasuk ke orang Arab Badui tadi. Rasulullah meminta kepada para sahabat antarkan ini kepada orang Yahudi dan Arab Badui. Pada saat mau dikasihkan, mahal, kata orang Arab Badui, apa ini? Kemudian para sahabat mengatakan, pesan Rasulullah SAW membagi ghanimah dan ini untuk Anda. Kata Arab Badui, diambil, kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Mahal, apa ini wahai Rasulullah? Pesan pula, aku bagi rampasan ini untuk ini. Apa kata orang Arab Badui? Ma'ala hadza ittaba'tu.
ma ala hadza taba'tuk. Wahai Rasulullah, aku mengikuti engkau bukan karena ini, walakin taba'tuka al-kurma ala apa namanya, saya membawa tombak. Wahai Rasulullah, aku tidak mengikutimu karena harta rampasan, tapi aku mengikutimu membawa tombak supaya tombak ini menancap di leher saya. Apa kata Rasulullah? Intasqillah yastukka. Pernah dengar kata-kata itu? Terkenal itu. Intasqillah yastukka itu berasal dari sini. Jika engkau jujur dengan perkataanmu, maka Allah akan mengabulkan apa yang kau ucapkan itu. Wahai Rasul, aku mengikuti supaya leher saya tertancap tombak. Dalam peperangan, mungkinkah orang ini kemudian masang leher? Tidak. Perang-perang syukur kalau betul-betul kena tombak. Kalau sudah ke pedang duluan misalkan, mati duluan sebelum. Tapi kenapa begitu yakin supaya leher saya kena tombak? Padahal dalam situasi perang sangat mustahil dia pasang leher terus gini. Ya. Tapi kemudian setelah kejadian ini, setelah Rasulullah intasqillah istukka, engkau ketika jujur dengan perkataanmu, engkau akan kabulkan apa yang engkau katakan tadi. Singkat cerita, terjadilah peperangan. Para sahabat masih membersalin, masih menonton perang ini. Dan peperangan usai, mayat berkelimpangan di mana-mana, bau anyir darah di mana-mana, potongan ya, seperti itu kan perang pada zaman dulu. Kadang kalau enggak kepala yang kepenggal, tangan putus, hidung hilang, Hamzah hidungnya di kuah, bahkan jantungnya lebih ngeri. Kalau sekarang tembak langsung mati, bukan diguncang. Dan orang ini Arab Badui ditemukan dalam kondisi meninggal dan tertancap di lehernya tombak. Kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ahwa kata di hadisnya itu, ahwa. Apakah itu dia yang orang Arab Badui itu? Ya wahai Rasulullah. Apa komentar Rasulullah? Sadaqallaha fasadaq. Dia telah berlaku jujur terhadap Allah, maka Allah pun membenarkannya. Jadi kemudian Rasulullah SAW mengafani, mensolatkan dan berdoa, Allahumma hadza abdi, ya Allah ini adalah hambamu, muhajiran fi sabili, hijrah di jalanmu, faqutila syahidan, kemudian terbunuh sebagai syahid, kesaksian Rasulullah, wa ana syahidun ala dzalik, aku sebagai saksi atas hal itu. Riwayat hadis sahih Imam Muslim. Apa pelajarannya? Ketika seseorang itu berazam, bertekad, berlaku jujur dengan apa yang dikatakan, padahal dia itu tidak bisa memprediksi kejadian. Contohnya tadi, orang Arab Badui, nggak mungkin di dalam perang itu ya syukur kalau betul kena ini. Tapi kenapa dia yakin seperti itu? Bisa jadi kan sangat mungkin kepenggal dulu, ketusuk di bagian perut, tapi dia yakin innamat taba'tuka ala an kurma apa namanya bisahmin fasyara ila halaqih, di leher kena tombak. Pelajarannya adalah, hikmahnya adalah, kalau sesuatu yang kita sendiri tidak bisa memprediksi, namun kita jujur dalam mengatakannya, Allah saja mengabulkan. Apalagi jika kita mengatakan saya ingin menghafal Al-Quran, kemudian ditulis secara rinci tahun sekian, 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi, di bulan ini saya sudah menghafal terus 20 misalkan, di bulan ini secara rinci, kira-kira Allah akan lebih mudah mengabulkan atau tidak? Paham nggak sampai sini? Kebayang jika yang tidak bisa diprediksi saja Allah mengabulkan, apalagi yang kita bisa memprediksi. Catatan kita target sekian disimakan ini
saya besok simak sama ini, betul-betul merinci azam. Tahun 2022 saya hafal 30 juz mungkin, ya Allah saksikanlah, jujur, kemudian siap diuji. Ujiannya apa tadi? Ujian kedisiplinan, ujian kesabaran, keuletan melawan hawa nafsu. Termasuk melawan hawa nafsu itu kalau ngantuk nanti kan gimana supaya ya tidak sadaqal azmu wa dhahasabil, apatah harap apabila azam itu dah betul-betul benar, jangan ada dimudahkan. Berapa menit? Ya mungkin sampai di sini saja. Terakhir sebagai penutup, berapa menit lagi? Sebagai penutup saya tambahkan tadi 2 faktor yang menjadi penyemangat kita agar senantiasa terus semangat di dalam beramal, niat dan kejujuran. Allah akan mengabulkan apa yang kita katakan terkait dengan apa dayanya hadis tadi Ar-Rabi. Sebagai penutup, kita sudah familiar dengan kisah 2 anak Adam, Qabil dan juga Habil. Di juz 6 di surat apa itu juz 6, cerita tentang Qabil dan Habil yang sudah sampai juz 6. Surat apa? Watlu alaihim naba'abnai adama in qarraba qurbanan. Qabil dan Habil itu diperintah Allah untuk berkorban. Dalam riwayat tafsir, Qabil ini profesinya adalah sebagai cocok tanam, sibuk dengan profesi tanam menanam, petani. Sementara Habil itu profesinya sibuk dengan ternaknya, hewan ternaknya, peternak. Belum ada profesi lain selain itu. Berdagang itu belum ada, karena manusianya masih cuma itu, ya, petani dan peternak. Ketika diminta untuk berkorban setelah mereka lama berprofesi bekerja, Allah meminta untuk berkorban. Qabil itu mengorbankan sesuatu yang ketika dikorbankan itu tidak merasa rugi sama sekali. Pengorbanannya remeh, kecil, ambil tanaman yang paling buruk, tapi harapannya ridho Allah. Harapannya besar, pengorbanannya kecil. Mindset seorang Qabil. Habil itu demi meraih ridho Allah, dia ambilkan hewan yang dia ternak yang paling bagus, yang ketika dikorbankan merasa sayang. Ada uang 100.000 dan 5.000 di kantong kita. Kira-kira ketika infak jalan, kita ikut jalan Qabil apa Habil? Keturunan Qabil apa Habil? Untuk meraih sesuatu yang besar, ridho Allah, surga firdaus, tapi pengorbanannya Qabil. Maka fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah terima korban Habil, Allah tidak terima korban Qabil. Pada saat itu, utamanya sebelum umat Nabi Muhammad SAW, ketika seseorang itu berbuat atau beramal, itu biasanya atau sering terjadi amal itu ditampakkan di dalam nyata, diterima atau tidaknya. Contoh korban Qabil dan Habil yang diterima oleh Allah diambil dengan awan atau petir ya. Bahkan di satu kampung di Bani Israel itu ada ketika seseorang itu amalnya bagus, rumahnya bercahaya, tapi orang yang amalnya buruk kelihatan. Itu umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, amalnya itu terlihat di dalam realita. Hikmahnya adalah kita jujur nggak ingin meraih surga firdaus, kita jujur nggak ingin menghafal Al-Quran. Mindsetnya ikut Qabil atau Habil. Karakter seorang Qabil
Dan cerita seperti ini akan terus berlaku dan dialami oleh semua umat manusia sampai hari kiamat. Orang yang punya jiwa-jiwa seperti Qabil, orang yang punya jiwa-jiwa seperti Habil akan terus ada sampai hari kiamat. Apa buktinya? Al-Qur'annya masih ada, hukumnya masih berlaku. Ibrahnya ada untuk diri kita. Kita ingin ikut Qabil atau Habil? Habil. Kita ingin sesuatu yang besar. Menghafal Al-Quran besar apa enggak? Apakah iya kita mengerahkan tenaga itu? Saya pengen hafal Al-Quran, tapi apa enggak ya cara yang paling instan? Semalam hafal atau tidak perlu capek-capek? Ya tidur. Saya pengen sudah firdaus, bisa enggak ya? Infak cuma 5.000. Bisa saja kalau di kantong kita cuma ada 10.000 dan itu penghasilan kita selama sebulan. Kata Rasulullah, sabaqat dirhamun mi'at alfi dirhamin. 1 dirham itu bisa mengalahkan mi'ata alfin. Berapa itu? Ya, 100.000 dirham. Ya, karena yang 100 dirham, 1 dirham itu disedekahkan orang-orang yang penghasilannya cuma 2 dirham. Jadi menyedekahkan 1 dirham itu adalah separuh dari usahanya. Sementara yang ratusan itu dia penghasilannya miliaran. Jadi mengeluarkan ratusan itu cuma receh. Makanya ketika Abu Bakar dan Umar bin Khattab selalu berlomba, Umar mengakui tidak bisa mengungguli Abu Bakar. Pernah satu kesempatan Umar merasa, saya hari kali ini bisa melebihi Abu Bakar. Pada peristiwa apa? Peristiwa ketika menginfakkan hartanya di jalan Allah. Umar membawa hartanya yang banyak, lebih banyak dari Abu Bakar. Mengatakan kepada Rasulullah, ini adalah hartaku, aku infakkan di jalan Allah. Inilah separuh dari harta kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ya. Abu Bakar datang dengan membawa harta yang tidak lebih banyak daripada Umar, lebih banyak Umar. Tapi kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, ini harta semuanya. Aku infakkan semuanya yang aku miliki untuk jalan Allah. Kata Rasulullah, lalu apa yang engkau tinggalkan untuk keluarga wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Gimana reaksi Umar? Ternyata bukan jumlahnya, tapi pengorbanannya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Saya simpulkan bahwa 2 faktor yang menjadi semangat kita dalam menghafal Al-Quran terus terjaga atau beramal soleh, istiqomah. Istiqomah adalah niat yang ikhlas karena Allah, kemudian jujur. Contohnya Al-Babi. Kemudian saya tutup dengan kisah Qabil dan Habil, di mana ketika seseorang ini ingin meraih sesuatu yang besar, maka harus dengan pengorbanan yang juga besar, dan itu yang berpotensi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat kecil kemungkinan ingin sesuatu yang besar tapi modalnya kecil, modalnya ya seperti Qabil. Ini sebenarnya mindset dipakai untuk ilmu di bisnis, kuliah di bisnis, modal yang sedikit tapi meraih keuntungan yang besar. Tapi itu tidak cocok ketika kita meraih akhirat. Itu mungkin pas ketika di bisnis dunia, mungkin itu berlaku dengan modal yang seminimal-minimalnya, tapi keuntungannya sebesar-besarnya. Tapi rasanya kok mustahil, sulit untuk diterima akal ketika itu diberlakukan ketika kita meraih amal akhirat. Kalau surga itu dahulu diraih oleh orang-orang sebelum kita dengan pengorbanan darah, dengan pengorbanan hinaan, cacian, makian, permusuhan. Kalau kita baca sirah Rasulullah SAW, tidak ada di dunia ini baik dari zaman Nabi Adam hingga akhir yang ujiannya paling berat kecuali Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Secara pribadi aja hidup lahir dalam keadaan yatim, kemudian ibunya meninggal,
diasuh paman, pamannya meninggal, diasuh kakek, kakeknya meninggal, punya istri meninggal, punya anak meninggal. Rasulullah selama hidupnya ditinggal orang-orang yang disayanginya. Ada nggak di sini yang selama hidupnya orang-orang yang kita sayangi meninggal semua? Ada? Berarti kesedihan kita masih jauh dibanding kesedihan Rasulullah SAW. Rasulullah berkorban demi kita. Apakah kita yang sekarang menerima Al-Quran itu tinggal lahir sudah ini Al-Quran nggak ada? Sementara dulu butuh perang sampai gigi Rasulullah patah, sampai Hamzah giginya digigit. Kita tinggal capeknya itu belum seberapa, pusingnya itu masih apalah ya gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, diterima, dan bisa diambil pelajarannya, dan mudah-mudahan juga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri, kita tutup majelis ini dengan doa hamdalah. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Yang benar itu dari Allah, yang salah murni dari kesalahan diri saya. Allah sudah disebutkan. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.